Kebahagiaan yang dirasakan Romeo Bambi Cardino sebagai anak Pit Pagau ternyata hanya sesaat. Masih hangat dalam ingatan bagaimana Pit Pagau dengan mata berkaca-kaca mengakui Bambi sebagai darah dagingnya. Kini godam keras dari sang ayah justru membuatnya terpuruk. Pit Pagau dengan tegas menolak Bambi sebagai anaknya dan menganggap semua pengakuan Bambi hanyalah modus untuk mencari popularitas. Pit Pagau benar-benar tidak bisa menerima semua pengakuan Bambi dan murka dengan sikap Bambi. Didampingi Mudi sang istri, Pit melampiaskan emosinya dengan meminta Bambi melakukan tes DNA. Tak sampai di situ saja, Pit Pagau dan sang istri akan melaporkan Bambi ke polisi jika kelak tes DNA ternyata membantah semua pengakuan Bambi. Bola liar pun semakin bergulir panas. Ditemui Hot Isu pagi kemarin, Bambi membantah semua perkataan Pit. Bambi bahkan merasa heran melihat perubahan sikap Pit yang tiba-tiba berubah. Padahal jauh sebelumnya, Pit mengakui dirinya sebagai anak. Padahal Papit waktu itu menerima dia dengan baik. Papit karena berpikir waktu itu saya terima dulu, saya akan giring nanti ke tes DNA. Jadi tes DNA bukan dari awal aja Mbak, dari si Bambi lahir itu sudah minta tes DNA. Kalau saya ditanya seperti itu, saya pun bingung harus menjawabnya seperti apa. Karena kan statement ini jauh ya dari wawancara sebelumnya pada saat pengakuan. Itu bulan-bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Muncul lagi selang 1 bulan masuk ya. Saya pun kaget sebetulnya. Sampai muncul lagi seperti ini loh. Kok berubah statement, ada apa sih sebetulnya? Om Pit bilang dari bayi sejak dia lahir, saya sudah meminta untuk tes DNA. Dan sempat bersih tegang. Saya make sure lagi ke Oma. Oma, apakah benar pada saat itu Pit Pagau bersih tegang dengan Oma meminta Bambi untuk dites DNA-nya? Enggak ada. Ada juga dia meminta untuk membawa kamu. Tapi Oma larang, karena kamu cucu pertama di keluarga besar. Setelah 27 tahun baru cari saya. Nah, saya akan timbul bertanya-tanya dalam hati. Apa maksudnya? Yang saya pikirkan waktu itu ini anak cari panggung. Ya. Karena dia pikir saya ini populer sekarang ini, barangkali dia akan mendapat keuntungan dengan ikut popularitas saya begitu. Tujuan saya kesini bukan untuk merusak rumah tangga. Ini hanyalah sebuah kisah. Yang saya cari hanyalah sebuah kebenaran dan kejujuran atas sejarah yang saya dengar dari kecil. Bantahan yang dilontarkan Pit tentu sangat mengejutkan. Bagaimana tidak? 2 bulan lalu saat berada di rumah sakit untuk memeriksa jantungnya, Pit masih menerima Bambi dengan baik dan mereka melepas rindu bersama Bambi setelah 27 tahun terpisah. Bahkan beberapa hari setelah pertemuan itu, Pit mengakui bahwa pria berusia 27 tahun itu adalah darah dagingnya sendiri. Tak hanya itu saja, Pit juga mengakui bahwa dirinya dan ibu Bambi pernah menjalin hubungan khusus hingga akhirnya menikah siri tahun 1994 silam. Lantas, apa yang membuat Pit berubah pikiran dan menarik semua pengakuannya? Benarkah Bambi memang bukan darah daging Pit Pagau? Seperti apa persisnya kejadian 27 tahun silam kala Pit Pagau yang tengah menjalani syuting di Pangandaran, Jawa Barat dipanggil ke Jakarta, lalu kemudian diminta menikahi ibu Bambi? Gini saya klarifikasi ya. Jadi pada saat saya dipanggil untuk menikahi mamanya Bambi, saya datang ke rumahnya, sudah siap perhelatan untuk menikah, sudah ada penghulu, sudah ada tamu. Mereka sekeluarga, rumahnya tidak begitu besar, jadi ada tetangga juga, jadi sudah penuh rumah itu. Dan ada bayi. Bayi itu Bambi, itu mamanya bilang itu anak saya. Jadi saya tidak tahu hamilnya. Tahu-tahu saya disuruh nikah. Waktu menjelang nikah itu saya sempat tegang sama neneknya. Saya bilang, ini bukan anak saya. Karena dalam hitung-hitungan saya, anak ini 11 bulan dalam kandungan. Yang lazim kan orang 9 bulan. Nah, saya bilang, ini bukan anak saya. Saya minta tes DNA. Pada saat Bambi masih bayi, saya sudah minta tes DNA. Ini tuh apa ya, kalau zaman dulu ya surat keterangan lahir mungkin ya. Buat saya pribadi pun sebetulnya bentuk foto pernikahan itu pun sudah cukup.
Karena kan tujuan saya di sini bukan untuk menyerang, bukan untuk menyudutkan, hanya ingin membenarkan. Betul tidak sih yang ada di foto ini Pit Pagau? Betul tidak sih ayah saya ini Pit Pagau? Selesai tes DNA, pasti kami akan menuntut secara hukum. Dan keluarga kami diwakili oleh istri saya untuk menuntut secara hukum. Ya saya pun siap untuk tes DNA. Tapi apakah dengan bukti yang ada itu masih diragukan juga? Polemik antara Pit Pagau dan Bambi mau tidak mau membuka kembali kisah yang pernah terjadi antara Pit dan ibunda Bambi di masa lalu. Pit tidak menolak bahwa jalinan cinta itu memang ada, tapi hanya 1 hari. Setelah itu keduanya terpisah hingga nenek Bambi meminta Pit untuk menikahi ibunda Bambi. Kini semua kisah itu terbongkar dengan polemik kian memanas. Setelah melakukan tes DNA dan hasilnya tidak terbukti, Pit dan Mudi akan membawa Bambi ke jalur hukum. Namun Bambi sepertinya tak gentar. Ia akan menghadapi semua tuduhan Pit Pagau. Tak hanya Bambi, sang bunda juga akan muncul ke publik untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Saya pertama kali ketemu ibunya itu di Pangandaran, katanya umurnya 18 tahun. Ya, dan neneknya bohong. Kalau dia bilang saya nikah pada saat mamanya hamil, itu bohong. Awal atau pertengahan 93 begitu saya syuting di Pangandaran. Ada beberapa judul. Memang masa itu kita kalau syuting laga, syuting horor apa semua, kita di daerah. Jadi suatu sore datang rombongan dari Jakarta. Nah, itu saya lagi syuting. Pemain pemula, ekstras, salah satunya mamanya Bambi. Ada neneknya juga di situ. Ya selesai syuting, saya kembali ke hotel, kita kenalan, ya kita ngobrol. Itu awal pertemuannya. Dan setelah itu besoknya mereka kembali ke Jakarta karena mereka juga syuting cuma 1 hari rupanya. Dan kami beda judul, kami tidak satu film. Ya, beda judul. Kemudian bertahun-tahun kemudian memang tidak pernah ketemu lagi. Ya saya apapun yang saya dengar itu selalu saya make sure ke Oma. Selalu saya make sure ke Oma dan ke Ibu. Jawaban mereka pun nggak bisa. Sampai akhirnya Ibu pun bilang saya harus angkat bicara dalam waktu dekat ini. Kalau saat ini Ibu posisinya sedang sakit, sedang drop, tapi diusahakan secepatnya. Karena Ibu pun juga merasa kok jadi seperti ini. Ya sempat kecewa. Ibu kecewa atas apa yang dilontarkan oleh Om Pit. Itu, makanya Ibu bilang ke saya akan angkat bicara tentang kebenaran yang sebenarnya. Saya katakan sama dia, tidak boleh manggil saya papa sampai tes DNA, dan tidak boleh menggunakan nama Pagau. Nama Pagau, kalaupun nanti tes DNA-nya pun benar hasilnya, saya tetap akan menurunkan nama Pagau. Dan saya tidak akan memanggil Pit Pagau itu papa. Sakit saya sudah bukan di hati, tapi di batin. Karena apa? Kalau hasilnya ini betul, saya bukan boneka dan bola yang harus diakui lalu tidak diakui. Padahal saya hanya mencari tentang kebenaran dan kejujuran, tidak lebih. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Didampingi kuasa hukum, Nia dan Ardi tiba di pengadilan dengan penampilan yang berbeda. Jika dalam persidangan pertama silam, Ardi dan Nia tampil dengan busana berwarna hitam, kemarin keduanya tampil kompak dengan baju berwarna putih. Tak hanya itu saja, keduanya juga datang lebih cepat dari jadwal sidang yang ditentukan. Hal itu ditengarai karena pada persidangan sebelumnya, Nia dan Ardi datang terlambat hingga mendapat teguran hakim. Selama sidang yang mengagendakan mendengar keterangan saksi, Nia dan Ardi tampak santai. Meskipun keduanya sempat deg-degan karena hakim mencecar saksi dan mempertanyakan keputusan rehabilitasi untuk Nia dan Ardi. Asesmen rehabilitasi Nia dan Ardi dinilai menyalahi prosedur. Mengenai ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Apakah menurut kalian
ahli atau sepengetahuan ahli, ancaman hukuman ini pidana maksimal 4 tahun atau ada alternatif lain atau selain dari cuma itu? Baik, kami jelaskan dalam pasal 127 ayat 2 ayat 3 itu memberi alternasi yang lain, karena dalam kaitannya dengan pasal 27 ayat 1 adalah semuanya termasuk kategori penyalahguna. Nah, penyalahguna itu adalah orang yang istilah bahasa kriminologi disebut sebagai kejahatan yang mengorbankan dirinya sendiri, ya, tidak mengorbankan orang lain. Oleh sebab itu, dalam pasal 127 ayat 2 dan ayat 3 diberi alternasi. Alternasinya adalah pasal 27 itu hakim wajib untuk mempertimbangkan rehabilitasi. Yang disampaikan tadi fakta ya, bahwa mereka memang menggunakan dan sudah direhabilitasi dan mestinya itu dipertimbangkan masa rehabilitasinya itu. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya ya, saya kira udah clear sih tadi keterangan ahli juga. Jadi dari Panti Rehab sudah menyatakan bahwa masa rehabilitasinya sudah selesai dan sudah pulih ya, kondisinya sudah pulih. Mestinya kalau katanya ahli tadi bahwa kalau udah pulih ya, mestinya udah selesai. Tujuan daripada undang-undang itu melindungi negara, melindungi korban narkotika itu udah terpenuhi. Pertanyaan hakim yang menganggap keputusan rehabilitasi menyalahi prosedur tentu menjadi alarm bagi Nia dan Ardi Bakri. Nafas kelegaan karena selama ini keduanya hanya menjalani rehabilitasi bisa saja berubah setelah menjalani proses persidangan. Bayang-bayang hidup di balik jeruji besi tentu bukan lagi sekadar keniscayaan belaka. Masihkah Nia dan Ardi yakin bisa bebas dari penjara? Sayang, selepas mengikuti jalannya sidang, Nia dan Ardi melangkah cepat dan enggan menanggapi pertanyaan para wartawan. Sambil jalan mundur terus. Ayo, sambil jalan mundur ya. Ayo. Siapa yang tak kenal legenda dangdut Indonesia? Ada apa di hari Sabtu 11 Desember, hari spesial lahirnya Rhoma Irama yang merajai dangdut Indonesia, diberiakan oleh Ritsa Hanaya, Caca Handika. Ikut meramaikan deretan bintang Fildan, Reza, Putri, Lia, Gunawan, Hari, Aco, Faisal, Vindi. Penampilan spesial High Squad formasi baru Nabila, Viko, Ratna, Sulis, dan juara aksi Hari Dono dipandu oleh Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ramzi, Rara, Cirayu. Siapa yang mau ikut seru-seruan? Jangan lewatkan, akan banyak kejutan yang dihadirkan. Agar sisa usia saya ini masih bisa bermanfaat. Konser spesial Rhoma Irama, siapa yang punya? Besok malam pukul 21 live di Indosiar. Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran digital. Tinggal menghitung hari. Keluarga akan menggelar 40 harian meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Sayangnya di tengah persiapan jelang 40 hari meninggalnya Vanessa dan Bibi, percik-percik pertikaian antara Dodi Sudrajat dan Faisal seketika berubah menjadi api perpecahan. Benarkah Dodi tetap nekat memindahkan makam Vanessa Angel dan memisahkan makam sang putri dari makam Bibi Ardiansyah? Sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Ya menanggapi gimana sih? Ya biarin aja, karena juga nanti ya jangan kecewa kalau nanti kan makamnya Vanessa akan dipindahkan, itu kan akan dibongkar.